Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang penentuan perhitungan pH larutan asam lemah dan basa lemah. Jadi gini ya, apa itu asam lemah? Misalkan asam lemah dulu ya. Asam lemah, asam yang terionisasi sebagian dalam air ya. Jadi dia terionisasi sebagian. Jadi ada faktor derajat ionisasi. Misalkan saya punya HF. HF itu dia aqueous ya. Dia mengalami penguraian menjadi H+ aqueous tambah jelek ya. Aqueous tambah F- aqueous juga. Nah, ternyata kalau dalam asam lemah, jadi dalam misalkan ada 100 ion, 100 molekul HF, ternyata yang bisa mengalami reaksi penguraian hanya satu misalkan. Jadi hanya satu yang turun menjadi H+ dan F-, sehingga tersisa sebanyak 99 masih berupa molekul HF. Nah, di sini berarti H+ F-nya 1. Nah, artinya ada namanya derajat disosiasi. Nah, ini kan reaksi kesetimbangan ya, berarti ada nilai Ka-nya. Ada Kc-nya ya. Kc nanti Kac-nya sama dengan Ka ya. Nanti Ka. Ka itu apa? Tetapan ionisasi asam. Nah, jadi ini misalkan konsentrasi H+-nya itu kan nggak nyampe 100-nya ya, nggak semua 100-nya. Jadi 1/100 doang. 1/100 dari 100. Nah, 1/100 ini adalah alfanya. Ya. 1/100 ini adalah alfanya, adalah derajat disosiasinya kali. Nah, ini yang 100-nya itu adalah konsentrasinya. Makanya di sana tuliskan rumusnya adalah H+ sama dengan alfa kali Ma nih ya. Jadi kalau asam lemah H+ sama dengan alfa kali Ma. Apa itu alfa? Derajat disosiasi. Sementara Ma adalah konsentrasi dari asamnya. Tapi karena derajat disosiasi ini nilainya kadang-kadang berubah ya. Kalau misalkan encer sama pekat itu berbeda, maka ada satu lagi rumusnya, yaitu menggunakan tetapan ionisasi. Jadi gini, konsep dasarnya langsung aja ya. Misalkan tetapan kesetimbangan ya. Ingat ya, reaksi kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan. Kan rumusnya adalah Kc sama dengan konsentrasi H+ ya, produknya ya, dikali F- per konsentrasi HF. Nah, kita kali silang. Nah, di sini kan kalau kita lihat konsentrasi H+ dan F-nya sama ya. Ya. Konsentrasi H+-nya sama dengan konsentrasi F-nya sama ya. Berarti kita anggap karena sama, kita anggap masing-masing nilainya adalah konsentrasi H+. Nah, misalkan ya jadinya. Jadi Kc-nya konsentrasi H+ dikali konsentrasi H+ per konsentrasi HF. Nah, kita kali silang ya, kali silang. Nah, jadi kita mendapatkan Kc dikali konsentrasi HF sama dengan konsentrasi H+ kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, HF itu apa? HF itu konsentrasi asam. KaC apa? Kc itu tetapan kesetimbangan asam. Tetapan ionisasi ya, atau kesetimbangan asam. Sementara konsentrasi HF adalah konsentrasi asam.
Sehingga kita mendapatkan konsentrasi H plus pangkat 2 sama dengan Ka dikali konsentrasi asam, atau konsentrasi H plus sama dengan akar dari Ka dikali Ma. Nah, ini ya. Jadi seperti ini. Konsentrasi H plus sama dengan akar Ka kali Ma, ya, gitu. Gitu ya. Makanya rumusnya seperti ini. Ya, konsentrasi H plus sama dengan akar Ka kali Ma. Ya, baik. Untuk yang basa ya udah sama ya. Kalau basa pakainya OH minus. Tinggal diganti H plus jadi OH minus, alfanya, alfa basanya, Mb-nya konsentrasi basa. Sementara kalau OH minus ya juga sama kalau Kb. Seperti itu ya. Baik, misal nanti kalian kerjakan yang soal nomor ini ya, berarti ya E sampai H. Di sini yang ini D sampai F. Nah, ini yang mau dikerjakan ya. Sekarang saya contohin dulu gimana cara ngerjainnya. Nah, kita tambahin dulu. Nah, misalkan yang contohnya. Contoh soal. Yang pertama, tentukan pH dari larutan apa ya, misalkan NH3 ya, NH3 0,1 molar 0,1 molar jika diketahui Kb sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Yang kedua, sebanyak berapa? Misalkan 5 gram. Enggak, 5 gram aja. 6 gram CH3COH dilarutkan dalam air sampai volume 500 ml. Tentukan pH larutan jika CH3COH terurai sebanyak 0,5%. AR C sama dengan 12, H sama dengan 1, O sama dengan 16. Baik, jawab ya nomor 1. Ini kan diketahuinya apa? Diketahui konsentrasi basanya Mb-nya 0,1 molar, Kb-nya 1 kali 10 pangkat min 5. Berarti pH-nya berapa? NH3 itu basa lemah ya. NH3 itu basa lemah. Basa lemah, sehingga rumusnya adalah OH- sama dengan akar Kb kali Mb. Kb-nya berapa? 1 kali 10 pangkat min 5. Mb-nya 0,1. 0,1 berapa? 10 pangkat min 1. Berapa? 1 kali 10 pangkat min 6. Artinya apa? 1 kali 10 pangkat min 3. Sehingga ingat ya, POH kan berapa? POH itu kan min log konsentrasi OH minus kan. Berarti min log 1 kali 10 pangkat min 3. Berarti 3 min log 1. Log 1 itu 0 ya, ingat ya. Log 1 itu 0. Log 1 sama dengan 0. Berarti pH-nya ya 0, 3. pOH-nya maksudnya. pH-nya berapa? pH-nya adalah 14 dikurangi pOH. 14 kurang 3 sama dengan 11. Yang kedua, diketahui
Jadi kita apa? Gram ya, berarti massa ya. Gramnya 6 gram. Kemudian volumenya 500 ml ya. Volumenya 500 ml. Volume 500 ml. Kemudian alfanya ya. Oh ya, MR-nya berapa? MR CH3COH itu kalau dihitung adalah 60. Alfanya 0,5% atau 0,5 per 100 atau 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, ditanyakan pH. Ditanyakan pH. Nah, berarti kan ini asam ya, berarti kita cari dulu ya. Karena dia belum ketahuan konsentrasinya, molaritasnya, berarti hitung dulu. Gram per mr dikali 1000 per mililiter ya. Ini rumus cepatnya ya untuk menghitung konsentrasi. Massa dibagi mr kali 1000 per mililiter ya. Ntar kita pakainya ini aja. 6 per 60 dikali 1000 per berapa tuh? 500. Kita coret-coret ya. Ini 2. Ini 10. 2 per 10 itu berapa? 0,2. Jadi 0,2 molar. Berarti kita karena dia asam lemah ya, CH3COH asam lemah ya, berarti dia pakainya H+. Alfa kali Ma. Alfanya berapa? 5 kali 10 pangkat min 3. Ma nya 0,2. 0,2 itu berapa? K2 kali 10 pangkat min 1. 2 kali 5 berapa? 10 kali 10 pangkat min 4. Nih ya, ingat 10 kita ubah jadi 1, artinya nanti si min 4 nya bertambah 1. Berarti 1 kali 10 pangkat min 3 gitu ya. pH nya berapa? Min log 1 kali 10 pangkat min 3. Jadi 3 min log 1. Sama ya, 3 min log 1, tapi maksudnya kan 0 ya, berarti sama dengan 3 gitu ya. Nanti tolong dikerjakan ya, segitu saja ya. Nanti tolong dikerjakan sisanya soal yang saya kasih ini ya, yang E sampai H kemudian D sampai F. Sebisanya, tolong jangan pakai ChatGPT dulu ya, semampunya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.